Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar dengan NPM 235705109 di perkuliahan mata kuliah Sistem Pakar semester 5. Di sini saya membuat soal terkait Sistem Pakar yang mana yang saya jadikan itu dari materi pertama, yaitu representasi pengetahuan. Nah, apa saja sih representasi pengetahuan itu? Jadi saya milih beberapa pilihan ganda. Ada script, knowledge represent, semantic network, dan role knowledge hingga basic knowledge. Tapi apa sih masing-masing dari ini dan apa aja yang benar? Nah, untuk materinya saya cari lewat AI dan Google. Sini ada beberapa referensi. Pertama ada dari Binus, lalu ada dari Sign Direct. Tapi yang saya gunakan pertama itu yang dari GPT karena dia sudah merangkum beberapa bentuk-bentuk representasi pengetahuan yang ada dari referensi. Oke, untuk pertama yang ada di sini adalah logic representation. Contohnya proportional logic. Jika A maka B. Nah, digunakan untuk inferensi berbasis aturan. Misalnya di sini contohin aja A ke B, jika diartikan itu jika A maka B. Nah, itu namanya predicate logic. Untuk kedua ada yang namanya production rules atau aturan produksi. Bentuknya tuh if, terus berisi kondisi, then, nah aksi dari kondisi yang jika terpenuhi apa? Contoh di sini, if suhu lebih dari 38 derajat, maka di sini then pasien demam. Lalu yang ketiga ada semantic network. Nah, semantic network ini representasinya adalah bentuk graf. Graf tuh contohnya kayak node dan edge. Nah, node-nya itu contohnya simpul yaitu sebuah objek dan edge-nya atau hubungannya itu dari satu node ke node yang lain. Contoh di sini adalah burung, itu node-nya, dan edge-nya itu adalah bisa terbang sini. Jadi edge-nya itu yang ini, lalu objek satunya itu ke bagian yang ini. Nah, ini hubungannya. Bisa dikatakan ini sebagai edge-nya, yaitu berhubungannya apa? Jadi node-nya burung, hubungannya dia bisa terbang. Lalu di sini ada burung, maka punya sayap juga. Yang keempat ada frame based representation. Nah, ini menyimpan pengetahuan dalam struktur data seperti objek atau OOP. Jika pernah kita gunakan atau contohnya itu ada di Draw.io di mana representasi melalui kelas objek atau kelas diagram. Contoh di sini frame hewan, jenisnya itu mamalia dan habitatnya ada di darat. Jadi jenis adalah mamalia, dipisah sini habitatnya adalah darat. Nah, kalau yang kelima itu ada yang namanya script, representasi kejadian yang berurutan atau bisa dikatakan event sequence. Contohnya adalah proses check-in di hotel. Contohnya di sini datang, mirip dengan semantic network. Bedanya dia langsung atau ya dijelaskan secara berurutan. Di sini check-in ke hotel pertama datang dulu, lalu isi form. Setelah isi form ambil kunci dan masuk kamar. Nah, ini ibaratnya satu node-nya itu hotel, lalu hubungan-hubungan yang lain atau representasi yang lain adalah seperti datang, isi form, ambil kunci hingga masuk kamar. Ini adalah representasi kejadian yang ada di sebuah proses yang namanya check-in hotel. Sedikit mirip dengan semantic network, tapi dia berbeda dikarenakan tiap node itu punya hubungan yang terkadang cuma satu atau dua saja atau ke node yang lain. Sedangkan kalau untuk script ini dia dijelasin proses apa, lalu urutan-urutannya itu langsung kita jelaskan tanpa perlu nambahin proses apa yang kita lakukan. Jadi kayak proses check-in hotel ya udah kita jelasin aja di sini proses-prosesnya yang berurutan. Jadi enggak proses check-in hotel datang, terus proses check-in hotel isi form itu enggak. Jadi satu proses itu banyak banyak urutan kejadian yang ada. Yang terakhir ini ontologi itu hubungannya dengan konsep ya lebih kompleks di mana sering dipakai dengan AI modern. Nah, kalau dari contoh kita representasi dari binus. Di binus ini ada representasi yang cukup sama dengan apa yang ada di dalam ChatGPT. Nah, ini punya banyak bentuk ya. Nah, ini if contoh tadi demam, batuk, pilek. Nah, di sini
kita bisa gunain yang namanya if then tadi. Nah, sini contoh if suhu lebih dari 38 dan pasien demam. Nah, kelebihannya itu ada dinyatakan dalam bahasa alami atau bahasa yang biasa kita gunakan. Terus aturan produksinya juga sangat modular sehingga gampang dihapus atau dimodif. Tapi kurangnya itu selama program bisa aja banyak aturan yang nggak aktif sehingga tidak terlalu efisien gitu. Nah, ini contoh representasi logikanya. Ada bentuk-bentuk seperti ini. Nah, ini bentuk yang komputer itu kelebihannya membantu melakukan proses penalaran logis. Representasi ini dasar dari bahasa pemrograman. Tapi kurangnya adalah sulit untuk dikerjakan, terutama jika programnya kompleks, sama inferensinya mungkin tidak terlalu efisien atau terlalu besar atau dan banyak. Nah, untuk jawabannya dari pertanyaan ini itu ada dua. Saya buat dua di sini, yaitu script yang pertama, terus yang kedua adalah semantic network. Kenapa jawabannya cuma dua? Maksudnya kenapa jawabannya hanya script dan semantic network aja? Nah, kenapa jawabannya hanya semantic network dan script? Pertama, script itu adalah tadi adalah contoh dari proses yang berurutan, dijelaskan lewat bentuk-bentuk yang mudah untuk diketahui, seperti dijelaskan secara berurutan seperti ini. Sedangkan kalau untuk semantic network, dia bentuknya adalah node, lalu adanya edge-nya atau hubungannya. Nah, knowledge represent mungkin artinya adalah representasi pengetahuan, tapi ini tidak ada bentuk sama sekali atau tidak ada namanya jenis representasi pengetahuan yang namanya knowledge represent. Terus role knowledge itu lebih tepatnya seharusnya adalah role based seperti if then tadi. Sedangkan kalau untuk basic knowledge itu tentu tidak ada bentuk yang khusus sehingga dikatakan jawabannya salah. Role knowledge juga yang benar adalah rule based rule based di sini, aturan rule based, aturan produksi di sini sama aja. Lalu untuk knowledge represent juga jawabannya salah. Jadi yang benar adalah semantic network dan script.